Pendaftaran peserta Pilpres 2024 masih 8 bulan lagi. Namun persaingan para kandidat capres dan parpol pengusungnya mengejar elektabilitas kian terasa sengit. Berbagai analisis dan kalkulasi diterapkan mengejar posisi terkuat. Dalam sebulan terakhir, DPP Gerindra meminta Prabowo Subianto untuk meningkatkan intensitasnya turun ke lapangan. Tokoh yang sudah dideklarasikan sebagai calon presiden Gerindra 2024 itu diminta mengintensifkan sosialisasi setiap akhir pekan, ketika libur dari pekerjaannya sebagai Menteri Pertahanan. Langkah Prabowo juga perlu digencarkan sebelum berkontestasi sebagai capres untuk yang ketiga kalinya. Sebab dalam 6 bulan terakhir, hasil survei sejumlah lembaga menunjukkan tren penurunan elektabilitas Prabowo. Merujuk hasil survei Litbang Kompas periode 25 Januari hingga 4 Februari 2023, tingkat keterpilihan Prabowo mencapai 18,1%, sedikit naik dibandingkan survei yang sama pada Oktober 2022, yakni 17,6%. Survei dilakukan terhadap 1.202 responden di 38 provinsi dengan margin of error sebesar 2,83%. Meski belum signifikan, capaian itu memberikan harapan setelah penurunan signifikan dari Januari 2022 dan Juni 2022. Selain Prabowo, peningkatan intensitas turun ke lapangan atau kerap disebut belusukan untuk menaikkan elektabilitas juga dilakukan Anies Baswedan, bakal capres yang didukung Partai Nasdem, Partai Demokrat, dan Partai Keadilan Sejahtera. Sejak dideklarasikan Nasdem pada Oktober 2022, Anies terus menggiatkan safari politik ke berbagai daerah, baik secara individu maupun didampingi politisi Nasdem. Kendati memiliki massa besar dan elektabilitas mencapai 13,1% pada Januari, Anies belum pernah menang dalam simulasi pertarungan antar capres. Selain masih tertinggal dari Prabowo, posisinya juga masih di bawah Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Berbeda dengan parpol pendukung Prabowo dan Anies, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan bergeming meski salah satu kadernya Ganjar Pranowo memiliki tingkat elektabilitas yang tinggi, bahkan mengungguli dua kandidat dalam simulasi pertarungan antar capres. Padahal jika melihat hasil survei Litbang Kompas pada Januari 2023, elektabilitas Ganjar mencapai 25,3%, jauh meninggalkan dua tokoh lainnya yakni Prabowo dan Anies. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristianto, pencapaian Ganjar secara elektoral merupakan buah dari proses kaderisasi, penggemblengan, dan ikatan yang kuat antara kader PDIP dan masyarakat. Mengenai penentuan capres, masih menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Peneliti senior Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional Firman Nur mengatakan, meski setiap kandidat capres memiliki bekal elektoral pribadi, parpol tetap menjadi penggerak utama untuk memenangkan mereka di Pilpres 2024. Oleh karena itu penting bagi parpol untuk menjaga soliditas sejak jauh hari untuk memastikan tidak ada perpecahan internal. Berkaca dari Pilpres sebelumnya, kerap pula terjadi perbedaan pilihan capres di dalam tubuh elit dan konstituen parpol yang mengakibatkan keterbelahan suara. Lantas, seberapa siap para kandidat dan parpol memulai pertarungan sesungguhnya? Kita tunggu saja.